Yes, dan selamat datang di channel Silvano Darana. Buat kalian yang baru aja mampir, jangan lupa buat subscribe dan hidupin lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video terbaru dari gua. Oke, kali ini kita akan coba lagi untuk ngakal-ngakalin ya kan. Kalau misalnya streamer carry hore itu pasti banyak akalnya gitu ya. Yang harusnya kita pakai alatnya apa, ini kita akal-akalin pakai alat seadanya. Nah, kali ini gua akan coba untuk akal-akalin ya, ada yang namanya Stream Deck nih. Buat yang udah lama terjun di dunia live streaming itu pasti kenal yang namanya Stream Deck ya kan. Nah, Stream Deck sendiri itu yang udah terkenal mereknya dari LL-an ya, dari CL. Nah, Stream Deck itu apa? Buat yang belum tahu, Stream Deck itu adalah sebuah alat yang berfungsi untuk memudahkan kita pindah dari scene satu ke scene yang lainnya. Nah, biasanya kita nih kalau yang nggak punya Stream Deck, kalau mau pindah dari scene satu ke scene yang lainnya, itu pakai ALT tab, buka lagi dulu OBS atau Streamlabs-nya, terus kita klik scene yang mau kita pindah, baru scene-nya akan pindah. Nah, kalau yang udah punya Stream Deck itu kita tinggal pencet aja kita mau ke scene yang mana, itu udah diatur tata letaknya. Jadi kita tinggal pencet aja Stream Deck kita, nah itu udah langsung pindah ke scene yang kita mau. Dari harganya sendiri, Stream Deck ini menurut gue cukup lumayan mahal banget ya untuk ukuran Stream Deck. Jadi mulai dari ada yang jual 1,6 jutaan, ini yang mini, sampai yang ukuran XL itu di angka 5,5 jutaan, dan itu wah menurut gua mantap banget. Kalau memang kita masih merintis ya kan, ini bisa buat dipakai buat upgrade yang lain men, daripada cuma buat Stream Deck doang. Nah, pakai apa sih sekarang kita ganti si Stream Deck ini supaya kita gak pakai ALT tab lagi tanpa harus susah-susah ya kan, meninggalkan mungkin layar game kita yang cuma punya satu monitor, atau mungkin display capture kita yang lagi nampilin sesuatu gitu kan. Kita harus ALT tab, pindah ke OBS-nya kan jadi kelihatan semua gitu ya. Nah, sekarang kita akan coba buat akal-akalin nih. Sebelum ke videonya, gue mau kasih tau ke kalian ada yang namanya Klik Studio ID di sociabuzz.com ya. Jadi Klik Studio ID ini tempatnya kalian cari streaming overlay yang keren-keren, dan pastinya ini murah-murah banget guys. Ini kalian bisa lihat nih ya, ini updateannya hampir tiap minggu update ya. Jadi kalian tuh harus pantengin terus, dan ini streaming overlaynya ini keren-keren banget sumpah dah. Ini gue kasih lihat satu ya, ini ada nomor 31. Ini si panda-panda keren ini, kalian bisa lihat dulu previewnya, dan kalian kalau misalnya beli itu bisa bayar pakai GoPay, Dana, link aja, atau kalau kalian scroll juga bisa bayar pakai transfer antar bank, ada BCA, Mandiri, BNI, dan Permata Bank. Kalian cukup isi nama dan email kalian aja, dan nanti kalian akan langsung dapat link download overlay kalian ya. Ini gue kasih lihat kalau udah pakainya, liatin ya, ini di live scene-nya, liatin animasinya, wih keren banget. Dan juga border webcamnya tuh ya, simple, elegan, nggak norak ya kan. Kalian lihat lagi nih starting, keren guys. Terus just chatting yang tadi, wah mantep banget sih. Jadi kalau misalnya kalian mau cari overlay streaming yang keren, langsung aja klik link yang ada di deskripsi dan dapetin overlay streaming kalian sekarang juga. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke videonya, let's go. Oke, dan sekarang kita udah masuk di OBS studionya. Jadi nanti gue akan kasih tahu juga kalian gimana cara pakainya di Streamlabs OBS, karena pasti di antara kalian juga ada yang pakai OBS Studio, ada yang pakai Streamlabs OBS. Oke, sekarang kita langsung aja ke tahap yang pertama. Tahap yang pertama adalah kita akan rename dulu scene kita. Fungsinya buat apa? Fungsinya supaya kita nggak lupa. Ya ini opsional aja sih buat kalian yang mungkin suka-suka lupa, atau lebih pilih bikin catatan tertulis terus ditempel di depan monitor, ya nggak apa-apa juga. Tapi kalau gue biasanya ini gue ganti namanya supaya gue gampang ingatnya. Jadi scene di sini misalnya ini yang pertama adalah starting ya. Ini gue klik kanan, terus kita rename. Nah di ujungnya kita kasih tanda 1 misalnya, 1 starting. Nah terus enter. Oke. Dan seterusnya ya, misalnya live scene di sini kan yang kedua, jadi ini ke kanan, kita rename. Nah ini kita kasih nomor 2, just setting kita kasih nomor 3. Oke, nah pause karena sama aja, jadi gue langsung aja ke end, ini nomor 5 ya. Ending. Oke, gitu ya. Jadi untuk gue yang pertama ini gue kasih kode, jadi 1 itu starting, 2 itu live scene, 3 itu just chatting, 4 itu pause, dan 5 itu ending. Kalau edit sosial media ini bukan ya, ini mah buat ngedit ininya sosial media kita. Nah langkah yang kedua, sekarang kita pergi ke setting,
Kita pergi ke setting, terus kita pergi ke hotkeys. Nah, buat yang udah sering otak-atik setting di OBS pasti udah sering lihat fitur hotkeys ya. Ini si kunci panas. Nah, buat kalian yang belum pernah otak-atik nih, sekarang saatnya nih. Jadi di hotkeys ini kita bisa pakai kombinasi keyboard kita sesuai dengan kemauan kita itu untuk ngatur segala apapun yang ada di OBS ini. Contohnya sampai ke start streaming atau stop streaming ini. Tanpa perlu kita pencet yang ada di kanan bawah ini, sebenarnya kita udah bisa memulai atau memberhentikan streaming kita gitu ya, tergantung dengan kombinasi key atau kombinasi keyboard apa yang kita pakai. Tapi karena di sini fokus gua adalah untuk di fitur pindah scene, jadi ini nggak gua bahas banyak. Nanti kalian tinggal ikutin aja caranya, sama persis pasti dengan apa yang gua kasih tahu. Oke. Sekarang kita langsung aja scroll. Nah, ini di nomor 1 udah ada starting nih ya. Udah ada starting 1. Nah, kita langsung aja ke ini, switch to scene. Jadi pindah ke scene nomor 1 starting ini, kalian mau pakai kombinasi keys yang apa gitu ya. Nah, kalau gua biasanya yang aman itu karena gua pakai keyboard 60%, jadi gua pilih misalnya ALT 1. Nah, karena kalau gua pakai shift 1 ya atau control 1, itu dia ada fungsi yang lain di aplikasi lain. Jadi takutnya aplikasi lain tuh jadi kebuka juga gitu. Kalau gue pakai shift 1 itu sama aja gue pencet F1 kalau di keyboard 60% ya. Jadi takutnya itu mempengaruhi yang lain, apalagi kalau sampai kepencet ALT F4 ya kan. Wah, itu pasti langsung ketutup kan OBS kita. Nah, jadi untuk kombinasi keyboardnya kalian perlu perhatikan juga di keyboard kalian apakah udah ada fungsi yang lain atau belum gitu ya. Nah, udah sebenarnya cuma gitu doang. Untuk yang di bawahnya ini untuk show hexagon itu kan yang ada di ininya ya, elemennya di dalamnya ya. Kalau misalnya mau munculin atau mau nyembunyiin kalian bisa gitu ya. Oke. Sekarang kita ke live scene. Ini live scene yang di switch to scene-nya gue pilih ALT 2. Udah, cuma gitu doang, semudah itu. Untuk yang bawah-bawahnya misalnya kalian mau menyembunyikan misalnya apa ya, misalnya last subscriber nih ada nih, misal last subscriber, kalian pakai ALTS itu untuk nunjukin last subscriber kalian, atau bisa juga pilih ALT.S. Nggak bisa ya, nggak bisa 3. Oh, nggak bisa 3 guys, jadi harus 2 ya, ALTX misalnya ya, ALTX. Nah, ALTX gitu ya. Jadi kalian bisa munculin last subscriber kalian atau bisa juga sembunyiin last subscriber kalian. Nah, kalau misalnya salah, kalian jangan pencet backspace guys. Jangan pencet backspace. Kalau bisa kan salah nih, nggak mau ALTX, maunya ALTF, hapus ah. Nah, kalau kalian pencet backspace itu kombinasi key-nya akan langsung terbaca backspace di sini. Jadi kalau kalian pencet backspace nanti kalian akan menyembunyikan last subscriber kalian gitu. Jadi cara hapusnya itu yang ini. Nah, itu ya tanda tong sampah ini ya. Gitu. Ini gua hapus aja deh. Nah, gitu ya guys caranya. Jadi langsung aja kalian penuhin juga di just setting. Ini langsung aja ALT3. Dan di ending ini juga langsung aja kita di ALT5. Oke, nah kalau udah kalian langsung aja ke bawah ini di apply ya. Jangan lupa di apply baru di oke. Oke, sekarang waktunya kita coba ya. Gue langsung aja pencet di sini ALT1. Wah, langsung berhasil guys. Kalian harus langsung cobain ya. Harus langsung cobain hotkeys kalian di keyboard ya. Langsung aja misalnya ALT2. Mantap ya kan, ALT3. Dan langsung ALT5. Keren guys. Jadi kalian pindah-pindah itu nanti udah nggak perlu lagi buka-buka OBS kalian, udah nggak perlu lagi Alt Tab ya. Langsung aja kalian ke hotkeys kalian masing-masing yang udah dibikin. Dengan catatan itu tadi ya, hotkeysnya belum ada fungsi yang lain gitu di luar aplikasi OBS ya. Takutnya itu mengganggu jalannya OBS kalian gitu. Oke, untuk di OBS mungkin kayak gitu aja. Sekarang kita akan pindah ke Streamlabs OBS. Let's go. Oke, dan sekarang kita sudah masuk di Streamlabs OBS ya. Buat kalian yang pakai Streamlabs OBS nih, gue kasih tahu juga caranya. Ya kurang lebih caranya sama ya, Jadi langsung aja, ini adalah scene live streaming utama gua. Jadi gua langsung aja tunjukin ke kalian. Kita pergi ke kiri, ini ada setting. Terus langsung aja kita pergi ke hotkeys juga. Nah sama ya, di sini ada fitur start streaming, ada stop streaming dan lain-lainnya lah. Jadi
buat kalian yang mau ngelengkapin, mau di fullin kombinasi keyboardnya, kalau misalnya kalian hafal ya nggak apa-apa gitu ya. Nah, kita langsung aja ke scenes di sini. Nah, kalau di sini scene-nya bedanya dia bisa di minimize gitu. Nah, sama ya, misalnya starting ini tanpa gua rename ya, langsung aja tanpa gua rename. Kita kalau udah klik starting ini, kita maximize, terus kalian scroll ke paling bawah. Scroll paling bawah ini ada switch to scene, sama misalnya starting ini ALT1, terus langsung aja ke live scene, scroll ke bawah. Ini misalnya ALT2 mana nih? Nah, ALT2, terus just chatting ini misalnya ALT3. Kita coba 3 aja ya, sedikit aja ya, karena caranya sama ya kan. ALT3. Nah, terus kalau udah langsung aja done. Nah, sekarang kita langsung coba ya. Ini kan ALT1 nih, di starting ya. Kita mau coba ke live scene di ALT2. ALT2. Oke guys, mantul ya kan. Langsung ke ALT3. Sat gitu kan. Wih, ada kameranya guys. Ada lightning gue di belakang. Aduh, lupa dimatiin lagi, nggak apa-apa deh. Ya gitu ya. Jadi kalian misalnya lagi main game nih kan, lagi ngobrol, mau masuk ke in game, langsung aja ALT2. Tuh, langsung pindah dia. Atau misalnya pas dari awal kan, pas dari scene starting mau masuk ke live streaming kalian, langsung aja ALT2 tanpa perlu buka-buka Streamlabs lagi gitu ya. Dan ini gue balikin dulu ke nomor 1 biar keren sambil lihat transisi baru. Oke, mungkin kayak gitu aja, kurang lebih sama dari OBS dan juga Streamlabs ya. Jadi kedua aplikasi ini sebenarnya sama, cuma beda tampilan doang gitu loh. Dan kalau misalnya kalian ada yang ditanyain, silahkan langsung aja chat di kolom komentar, nanti kita diskusi bareng-bareng, oke? Yo, dan sekarang kita udah bisa pindah scene tanpa ALT tab lagi. Jadi buat kalian mungkin ya yang pakai keyboard full size nih, yang ada numpadnya, itu bakal lebih mudah. Kenapa? Karena ya kombinasi keyboardnya itu lebih banyak gitu ya. Kalian bisa pakai angka yang di numpad ya kan, atau misalnya kombinasi angka di numpad dengan angka yang ada di keyboard utamanya gitu ya. Banyak yang bisa divariasiin gitu ya. Yang penting variasi tersebut itu belum punya key functionnya masing-masing gitu. Kayak misalnya kalian pencet CTRL-C, itu kan untuk copy gitu ya. Atau misalnya ALT F4 ya, itu kan buat nutup window ya kan. Jadi ya jangan dipakai kalau misalnya kalian udah tahu itu punya function di keyboard kalian. Oke, segitu aja mungkin video dari gua. Thanks for watching. Jangan lupa share ke teman-teman kalian kalau misalnya ada yang butuh video ini, dan kita ketemu lagi di video gue yang selanjutnya. Peace out.